sehat-sehat semua. Bisa kok? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, terlebih dahulu mari kita memohon Tuhan dalam doa. Dan salah satu pimpin kita dalam doa. Saya minta Yarden tolong. Sudah kuat sih. Bapak, sekarang kami belajar juga pembelajar mengajar kami, kita bersyukur dan berkati kita mengajar proses ilmu untuk mengajar kami dari awal perjalanan mengajar dan berjalan bersama. Bapak yang mengajar dan mengajar kami, dengar dan sampai kami. Karena Bapak kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, kembali ke tempat. Memulai, saya mengecek kehadiran dulu untuk hari ini. Asmiwati Olin, Hadir, Pak. Adriana Nenobahan, Hadir, Pak. Abraham Tomuti, Hadir. Alfred Penny, Arki, Elizabeth Manit, Hadir, Pak. Ferdi Bani, Hadir Pak. Hieronymus Banola, Hadir Pak. Irangga Tabenu, Hadir Pak. Indra Dimuhau, Sakit. Jerry Eki, Hadir. Juvito Leonokas, Hadir. Mesra Pahnail, Hadir, Pak. Mahli Nifu, Hadir Pak. Maria Banola, Hadir. Mismana Toy, Hadir Pak. Mardia Onomleni, Hadir, Resti Eki. Pak. Mana Resti? Sakit minggu lalu ya. Feni Nifu, Hadir, Pak. Yuvita Paut, Hadir, Pak. Yesmi Tabenu, Yarden Kolo, Hadir. Yosinta Kolo. Baik, anak-anak sekalian, pagi ini kita akan memulai dengan proses pembelajaran, ya toh? Dengan materi kebugaran jasmani. Sebelum kita memulai, Pak mau tanya dulu, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani sendiri? Jasmani merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Juga merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Ya, coba Nyong di belakang ulangi. Kebugaran jasmani merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Juga merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Ya, kebugaran jasmani itu merupakan alat untuk mengembangkan apa namanya? Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan lebih dari itu adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Hal-hal apa saja yang ada di dalam kebugaran jasmani? Ada kekuatan, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, daya tahan. Baik, itu sekilas pertanyaan dari saya dalam membuka kegiatan proses pembelajaran hari ini. Dan saya pikir anak-anak semua sudah paham dan sudah tahu tentang komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut. Yang tadi disebutkan itu adalah komponen-komponennya. Nah, hari ini kita akan memulainya dengan kompetensi dasar yang harus kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Itu ada dua, yaitu yang pertama, menganalisis konsep latihan
dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen yang terstandar. Itu adik. Selain menganalisis, akan dilanjutkan dengan kegiatan mempraktikan. Berarti bagaimana mempraktikannya? Mempraktikannya artinya kita melakukan instrumen yang tadi sudah disebutkan tadi. Mulai dari apa? Mempraktikan gerakan yang berkaitan dengan kekuatan dan seterusnya. Bisa toh? Bisa. Baik. Sedangkan yang perlu untuk kita capai hari ini adalah setelah mempelajari proses tahapan latihan gerakan kelenturan, keseimbangan, kelentukan, kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan aktivitas dalam kebugaran jasmani. Hari ini yang pertama adalah membentuk latihan kebugaran jasmani melalui media elektronik. Ya toh? Tidak. Kemudian yang berikut, latihan bentuk-bentuk kebugaran jasmani pada klub-klub olahraga. Ya toh? Analisis, ini gerakan yang pertama, ini gerakan apa? Lihat dia punya gerakan. Yang kedua gerakan apa? Ya. Kamera dia maju dekat. Bisa lihat tuh orang. Di tengah. Ya, aja pengertian lah ya. Oke, cukup gerakan si anak-anak. Tadi kan putra, ada dua. Di sini Yesus, lihat di gambar di video. Yang kedua, pelincahan. Pelincahan berarti kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Berikut adalah contoh latihan pelincahan. 4 kali. Lompat tali atau skipping ya, skip.
Ya toh? Baik, dari penjelasan saya, silakan waktu selanjutnya untuk kalian bertanya. Silakan. Tentang materi yang sudah disampaikan. Yang mau orang, ada satu di sana. Siapa lagi? Ada lagi? Angkat tangan yang mau bertanya. Semua angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama 4 orang. Yang kedua juga demikian. Baik, dari Sebutkan salah satu contoh kelenturan. Sebutkan salah satu contoh kelenturan. sebutkan salah satu contoh dari komponen Kelenturan. kelenturan dalam kebugaran jasmani. Ada yang bisa jawab? Salah satu contoh dari komponen kelenturan dalam kebugaran jasmani. Hai. Halo. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ayu? Kelenturan contohnya kayang. Kayang. Kira-kira gerakan kayang bisa dijelaskan? Bisa. Yang pertama tidur terlentang di lantai. Kedua turut ditekuk. 3 tangan di samping kepala. 4 angkat badan ke atas. Dominasi menggunakan komponen kelenturan. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh ada beberapa teman bahwa itu ada dalam gerakan. Yang pertama ada push up, cium lutut, itu membutuhkan gerakan kelenturan. Kemudian yang kedua squat jump, jongkok lompat. Kemudian yang ketiga lakukan gerakan kayang. Nah, di situ memang sangat membutuhkan apa? Kelenturan yang dimiliki. Nah, kelenturan yang dimiliki itu perlu harus dilakukan dengan terus melakukan latihan. Melakukan latihan ringan sampai pada tahapan latihan yang berat. Tidak mungkin seseorang melakukan latihan dari berat baru ke ringan, tidak mungkin. Ya toh? Ya. Nah, harus dari ringan baru pada tingkatan yang lebih di atas lagi. Dan itu harus dilakukan secara terus menerus. Dia terjadwal. Karena apa? Kelenturan ini ya toh itu terletak pada apa? Pada otot. Kalau otot tidak lentur, tidak mungkin kita melakukan berbagai macam gerakan dengan seefisien mungkin atau sebaik mungkin. Gerakan pemanasan dalam setiap kegiatan fisik itu bertujuan untuk apa? Mempersiapkan fisik, meregangkan otot-otot yang semalam tidur kemudian dia kaku, yaitu itu kasih renggang dengan intensitas gerakan-gerakan yang ringan. Kan pemanasan itu tidak langsung pada yang berat, tapi paling ada gerakan relaksasi, kemudian ada gerakan pemanasan secara statis, kemudian ada gerakan secara dinamis. Yang statis kau berdiri, patah-patah, kemudian yang dinamis kau lari, muter-muter lapangan, begitu. Perbedaan antara statis dan dinamis. Kalau statisnya melakukan gerakan dengan tidak berpindah tempat. Kalau dinamis berarti berpindah-pindah tempat. Itu begitu. Kalau orang berjalan itu kira-kira gerakan apa? Nah, itu kan berpindah. Kalau dia bergerak begini di tempat, ya, begini, tanpa pindah tempat begini. Dia tetap statis, meskipun dia bergerak, tapi dia tidak berpindah tempat. Tapi kalau dia berpindah tempat begini, dinamis. Bisa paham toh? Bisa. Baik.
Pertanyaan yang berikut dari mana? Dari ya, yang mau ditanyakan. Silakan Maria berdiri. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan komponen kecepatan. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komponen kecepatan dalam kebugaran jasmani. Ya. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan antara lain lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. 2. Lari dengan mengubah-ubah kecepatan. 3. Lari menaik bukit. 4. Lari menurun bukit. 5. Lari menaik tangga gedung. Demikian. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Yang ada mungkin yang bisa menjawab lagi pertanyaan dari Maria selain siapa? Mahli. Selain Mahli Nifu ada? Nah, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa yang perlu ditanyakan? Menjelaskan apa yang dimaksud dengan komponen kekuatan dan berikan salah satu contoh dari komponen kekuatan. Ada yang mau jawab pertanyaan dari Nona Feni? Suaranya dikeraskannya ya, dikasih kuat sedikit. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah kemampuan otot dalam melawan tekanan atau beban. Contoh seperti mengangkat besi. Contoh seperti Mengangkat besi. mengangkat besi ya. Itu tentang kekuatan. Ada lain lagi? Tepuk tangan dulu. Ada lain lagi? Ya, posisi besi berada di posisi di atas seperti ini. Berarti dia tahan, kemudian baru dia lepas. Seperti yang tadi, contoh yang tadi. Puas toh atau belum? Pas itu tentang kekuatan. Kalau orang tidak kuat berarti dia tidak bisa ambil itu besi, ya toh? Ya. Itu sederhananya di situ. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya selain yang sudah bertanya? Vita, Vita, Vita Paut. Apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya tahan. Apa yang dimaksud dengan daya tahan atau endurance? Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya tahan atau endurance. Endurance. Apa? Endurance. Daya tahan. Daya tahan. Daya tahan adalah Yang dimaksud dengan daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. ya, misalnya seseorang melakukan atau kemampuan seseorang melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama berkaitan dengan kegiatan dan olahraga. Kira-kira apa yang paling cocok? Kira-kira apa yang paling pas atau cocok dengan daya tahan tubuh? Kira-kira apa?
Misalnya squat jump lagi. Ini apa? Vertical jump lagi. Apa lagi? Pull up. Pull up masuk tidak? Pull up. Pull up. Rest off. Itu mengangkat tubuh. Iya toh? Nah, kalau dia melakukannya dalam waktu yang ditentukan, misalnya 1 menit, dia melakukan pull up dengan tidak berhenti, dia terus sampai pada waktu yang ditentukan. Berarti orang tersebut dicatat sebagai dia memiliki daya tahan tubuh, yang artinya bahwa dia melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama atau dengan waktu yang ditentukan, seperti itu. Jika memang dalam melakukan pull up kemudian dia melewati waktu yang ditentukan, berarti orang tersebut apa? Dia sangat luar biasa. Berarti harus latihannya dinaikkan. Yang tadi 1 menit berarti ditambah 2 menit. Kalau memang dia mencapai 2 menit lagi berarti harus naik 3 menit sampai 5 menit. Lakukan pull up. Pull up itu kan menggantung toh? Menggantung angkat tubuh. Pernah lakukan? Lakukan tidak? Pernah. Biasa di rumah itu di pintu tengah itu karena mau cita-cita jadi tentara dan polisi, jadi pagi-pagi ya. Baik, itu untuk kegiatan hari ini. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kalian semua sudah juga dijawab oleh teman-teman semua ya. Dan untuk pembelajaran hari ini, saya pikir semua sudah bisa pahami dan bisa melakukannya juga di rumah. Misalnya apa? Gerakan push up. Gerakan-gerakan itu mesti kamu lakukan di rumah. Tujuannya untuk apa? Tetap menjaga apa? Menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kekuatan apa? Otot tubuh. Kemudian selain dari itu, olahraga itu dia memiliki apa? Kemampuan mengusir berbagai macam penyakit. Apalagi kita di era olahraga, berarti yang dihasilkan keringat akan keluar. Berarti itu ada proses yang namanya metabolisme tubuh. Ya toh, itu pembakaran dalam ini. Jadi mulai keringat keluar. Nah, itu keluar melalui apa? Pori-pori tubuh kita. Ya toh? Jadi ada pertukaran partikel yang tidak difungsikan oleh tubuh melalui keringat, diganti dengan yang baru, seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh malas berolahraga, harus rajin berolahraga. Minimal melakukan gerakan push up, sit up. Apalagi kamu yang masih muda-muda begini, umur semua baru 12 toh? 15, 16 ya. Nah, harus belajar. Bukan belajar, membiasakan diri untuk berolahraga. Harus membiasakan diri untuk berolahraga. Bisa toh? Kalau dengan membiasakan diri untuk berolahraga berarti Anda sudah membantu untuk apa? Menghindari diri dari sakit penyakit. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan jumpa pada minggu yang berikut. Jangan lupa juga terus untuk belajar, terus berdoa, ya toh? Terus melakukan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa rajin beribadah. Setiap hari Minggu itu harus beribadah. Kemudian jangan lupa juga apa? Harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu harus pakai apa? Masker. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam olahraga. Pertemuan berikut nanti kita pada kegiatan aktivitas di lapangan. Salah satu teman memimpin kita dalam doa. Saya minta Hieronymus.
berkata yang kita tinggalkan namamu, katakanlah kerjaanmu, segala kehendakmu dapat kami seperti ampun. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kami, seperti ampun yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi selamatkan kami darimu. Amin. Terima kasih, kembali ke tempat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. SMA Negeri 2 Takari Maju bersama, hebat semua.